Kucing Schrödinger. Kita semua pasti pernah dengar kan? Kucing malang di dalam kotak yang katanya hidup sekaligus mati. Tapi gimana kalau saya bilang, semua misteri ini bisa runtuh cuma dengan satu pertanyaan yang, jujur aja, kedengarannya sederhana banget? Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin terdengar konyol, tapi justru inilah yang meruntuhkan seluruh gedung misteri di sekitar eksperimen pikiran ini. Nah, ini dia pertanyaannya. Coba deh pikirin, kalau kucing Schrödinger itu hidup sekaligus mati sampai kita lihat, kenapa nggak kita pasang aja monitor jantung di badannya, terus datanya kita lihat dari luar? Simple kan? Masalah selesai. Nah, pertanyaan yang kedengarannya kayak cari-cari celah ini, ternyata bukan celah. Justru ini jawabannya. Kenapa bisa gitu? Karena saat kita memasukkan monitor jantung ke dalam persamaan, seluruh paradoks yang membingungkan itu langsung hilang. Begitu saja. Jadi begini, saat monitor itu terhubung sama si kucing, pada detik itu juga eksperimennya selesai. Titik. Nggak ada lagi tuh yang namanya superposisi kuantum. Si kucing nggak lagi ada di keadaan aneh itu. Kenapa? Ya karena tindakan menghubungkan monitor itu sendiri, itu sudah dianggap sebagai pengamatan. Nah, ini dia nih, kesalahpahaman paling besar soal fisika kuantum. Kata pengamatan itu bukan berarti harus ada manusia yang melototin. Sama sekali bukan soal kesadaran atau mata kita. Jadi buang jauh-jauh deh bayangan di film-film fiksi ilmiah. Pengamatan di sini artinya sederhana. Interaksi fisik. Titik. Apapun yang mengambil informasi dari sistem itu, entah itu sinyal listrik, getaran, atau bahkan cuma panas dari tubuh si kucing, itulah pengamatan. Coba bayangkan, prosesnya kayak efek domino super cepat. Pertama, monitor nyentuh si kucing. Kedua, terjadi interaksi fisik. Ketiga, ada informasi. Sekecil apapun, entah itu sinyal atau panas, yang bocor keluar dari kotak. Dan saat itu juga, superposisi kuantum, keadaan ajaib hidup dan mati itu langsung runtuh. Si kucing dipaksa memilih, dia hidup atau dia mati. Udah nggak ada lagi di tengah-tengah. Sekarang, kita mundur sedikit ke sejarahnya. Soalnya, penting banget buat kita sadar kalau eksperimen kucing ini sebetulnya bukan penjelasan soal gimana dunia ini bekerja. Ini tuh arena debat kusir antara 3 fisikawan paling jenius di masanya. Jadi kita punya 3 kubu di sini. Pertama, ada Schrödinger sendiri, si pencetus ide. Dia sebenarnya cuma sarkas, nyindir teorinya. Terus ada Bohr, si orang pragmatis, yang intinya bilang, udah gak usah dipikirin dalam-dalam, yang penting bisa diukur. Dan terakhir ada Einstein, yang menolak keras. Buat dia, realitas itu ya nyata, ada atau nggak ada kita yang lihat. Ini penting banget. Niat asli Schrödinger itu bukan buat ngejelasin kalau ada kucing zombie kuantum. Nggak sama sekali. Dia bikin skenario super absurd ini justru buat nunjukin, lihat nih, teori kuantum kalian kalau dibawa ke dunia nyata jadinya sekonyol ini. Pasti ada yang salah sama teorinya. Jadi bisa dibilang, eksperimen ini tuh semacam lelucon intelektual tingkat tinggi. Dan Einstein, wah, dia ngerti banget maksudnya Schrödinger. Pertanyaannya yang terkenal soal bulan itu, apakah bulan nggak ada kalau nggak ada yang lihat? Itu cara elegannya buat bilang hal yang sama. Ya jelas bulan tetap di sana. Bagi Einstein, realitas itu objektif. Kucing itu ya udah pasti hidup atau mati dari awal, jauh sebelum kita iseng buka kotaknya. Oke, itu tadi kan perdebatan para legenda. Terus gimana penjelasan modernnya? Apa yang akhirnya menyelesaikan debat ini? Jawabannya ternyata ada di satu hal yang sering banget kita lupain, lingkungan sekitar. Nah, ini dia istilah kuncinya, dekoherensi. Gampangnya gini, dekoherensi itu proses di mana sifat-sifat aneh kuantum, kayak superposisi, itu cepet banget bocor dan hilang begitu sistemnya berinteraksi sama dunia luar. Sekecil apapun interaksinya. Ini alasan kenapa kita nggak pernah lihat benda segede kucing, atau ya kita ada di 2 tempat sekaligus. Coba kita bandingin ya. Di dunia mikro, sebuah atom kalau kita isolasi total di lab, mungkin bisa tuh ada di keadaan superposisi. Tapi, kucing itu kan sistem yang kompleks banget. Dia hangat, dia napas, bulunya aja nyentuh udara di dalam kotak. Dia itu berisik, terus-terusan berinteraksi sama miliaran partikel di sekitarnya. Jadi, superposisi itu nggak punya kesempatan. Dekoherensi langsung menghancurkannya dalam sekejap. Jadi, kesimpulan modernnya sebenarnya jauh lebih masuk akal. Nggak pernah ada tuh kucing yang secara ajaib setengah hidup, setengah mati. Dari awal, kucing itu udah pasti hidup, atau udah pasti mati. Yang jadi misteri itu bukan keadaan si kucing, tapi keterbatasan pengetahuan kita. Kita aja yang belum tahu jawabannya sampai informasinya sampai ke kita. Oke, jadi setelah kita bongkar semua ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kucing Schrödinger?
Yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Ini dia rangkumannya. Pertama, pertanyaan soal monitor jantung yang kelihatannya konyol justru itu kunci buat ngerti semuanya. Kedua, yang paling penting, ingat, ini tuh cuma kritik, bukan deskripsi kenyataan. Ketiga, pengamatan itu soal interaksi fisik, bukan kekuatan magis dari kesadaran kita. Dan yang terakhir, hati-hati, kadang penjelasan sains populer itu lebih suka bikin cerita misterius daripada ngasih kejelasan. Nah, sebagai penutup, coba renungkan ini deh. Cerita kucing Schrödinger ini bertahan puluhan tahun, dianggap sebagai fakta aneh fisika kuantum, padahal aslinya cuma sebuah argumen sarkastis yang cerdas. Ini bikin kita mikir kan, kebenaran ilmiah apa lagi ya yang kita telan mentah-mentah, yang ternyata mungkin cuma sebuah kritik atau perumpamaan yang udah salah kaprah selama ini?